Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman qawiyan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Mengumpulkan sembahyang atau menjamak dibuluki. Orang yang dalam perjalanan jauh, jaraknya kurang lebih 89 km, boleh mengumpulkan sembahyang zuhur dengan asar, sembahyang maghrib dengan sembahyang isya. Jadi kalau kawannya zuhur, asar, kalaunya maghrib, lawan isya. Apabila sembahyang zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sembahyang maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, dinamakan jamak takdim. Sebaliknya, kalaunya sembahyang zuhur digawi di waktu asar, atau sembahyang maghrib digawi di waktu isya, maka ngarannya adalah jamak takhir. Nah, disinilah bilanya asar ditarik ke zuhur, ngarannya jamak takdim. Isya ditarik ke maghrib, ngarannya jamak takdim. Bilanya zuhur diundur ke asar, ngarannya jamak takhir. Bilanya maghrib diundur ke isya, ngarannya jamak takhir. Boleh dikumpulkan. Jarak tempuhnya kurang lebih 89 km ya saudara. Adapun syarat-syarat jamak takdim menarik sembahyang asar ke zuhur atau isya ke maghrib. Pertama, tertib, yaitu mendahulukan sembahyang zuhur dari sembahyang asar, atau ya kita mendahulukan sembahyang maghrib dahulu, hanya sembahyang isya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, niat jamak pada sembahyang yang pertama. Niat jamak, niat mengumpulkan di dalam sembahyang yang pertama. Misalnya, usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Sahajaku salat fardhu zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, karena sebelum salam, pokoknya di dalam sembahyang kita berniat, aku berniat menghimpunkan sholat fardu asar dengan sholat fardu zuhur. Itu kalau sembahyangnya sembahyang zuhur. Kalau sembahyang maghrib, Allah sholli fardu maghrib lillahi ta'ala. Saja aku sholat fardu maghrib lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, di dalam sembahyang karena aku berniat menghimpunkan sholat fardu isya dengan sholat fardu maghrib di waktu maghrib. Di dalam sembahyang lah, di dalam hati aja, kada diucapkan di nantong. Yang ketiga, mualat antara sembahyang yang pertama dan kedua. Nah, imbah kita menggawi sembahyang zuhur, kada boleh lawas pemisahnya, langsung kita sembahyang asar ulang sebenarnya. Menggawi zuhur, tuntung sembahyang zuhur, qomat, hanyar sembahyang asar ulang. Ngarannya jamak takdim. Itu ketika orang musafir. Ketika kita keluar dari batas desa kita, maka boleh saja dilakukan itu. Adapun syarat jamak takhir, mengundur sembahyang zuhur digawi di asar. Niat jamak pada waktu yang pertama. Niat menghimpunkan sembahyang fardu tadi itu di waktu yang pertama. Misalnya kita di dalam perjalanan nih, dari sini pagi jam 8 sampai di Sungai Danau, zuhur sudah orang. Kita berniat, aku berniat menghimpunkan, ini kesehatan menyupir nih atau jadi penumpang mas,
Aku berniat menghimpunkan sholat fardu zuhur dengan sholat fardu asar di waktu asar. Nah, jalan aja lagi sampai pada hari sembahyang aja lagi. Nah, boleh kita sembahyang aja lagi zuhur gak dahulu atau asar jadi. Tertib dan mualat hanya sunnah. Nah, jadi terserah aja jadilah hendak kita gawi sembahyang asar gak dahulu atau sembahyang zuhur gak dahulu. Terserah aja. Cuman yang bagus itu dapat pahala sunnah, yaitu mendahulukan sholat zuhur dahulu hanya sembahyang asar jadilah. Dan tidak disyaratkan mualat. Nah, jadi ibaratnya imbas sembahyang zuhur nih di waktu asar jadilah kawaje berokok-rokok dulu, berokok-rokok santai dulu, kemudian hanya sembahyang pulang sembahyang asar. Tapi kalau nya jamaah takdim kada kawa jadilah kada boleh ada pemisah yang lama. Itu kalaunya musafir. Kemudian al-jam'u fil maradi la yajuzul jam'u lil marid taqdiman wa ta'khiran 'alal mu'tamad fil madhab. Wa ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu jawazahu. Masalah menjama' dalam keadaan sakit. Kayak apa kalaunya orang garing? Tidak boleh menjama' bagi orang yang garing, baik jama' takdim dan jama' takhir menurut kaul yang mu'tamad di dalam mazhab. Namun menurut Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi beliau ini mazhab Syafi'i lah. Boleh jazidin bagi orang yang garing menjamak sembahyang baik jamak takdim maupun jamak takhir. Boleh jadilah. Babitul maradil mubihi lil jam'i, keterangan sakit yang boleh untuk menjama' itu seperti apa? Antal haqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla salatin fi waqtiha. Bahwa menghubungi akan dia oleh kesusahan benar ya, ngalih benar jadi apabila menggawi sembahyang tiap-tiap sembahyang di dalam waktunya. Misalnya hendak berwudu alih benar orang garing misalnya garing sembahyang asar zuhur pulang kena maghrib atau maghrib isya misalnya ngalihnya maka boleh menjamaknya saja. Caranya kayak tadi tuh. Misalnya jamak takdim, wudunya nih. Wudu, tuntung wudu lah, sembahyang zuhur, sholli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Niat aja dalam hati. Aku berniat menghimpunkan sholat fardu asar dengan sholat fardu zuhur di waktu zuhur dalam hati nih sebelum salam. Yang penting di dalam sembahyang berarti. Tuntung sembahyang zuhur, sembahyang asar lagi. Nah, gitu. Atau jamaah takhir. Pusing mana kepala aku nih aja. Karena awal sembahyang misalnya kan. Nah, jadi kuhimpunkan berniat aja pulang di waktu zuhur tadi itu. Aku berniat menghimpunkan sholat fardu zuhur dengan sholat fardu asar di waktu asar. Nah, itu caranya. Jadi orang garing yang dihubungi oleh kesusahan yang bersangkutan boleh menjamaknya sendiri menurut Imam Nawawi. Waqala ba'duhum, dan berkata sebahagian ulama, yajuzu idza kana al-maradu yubihul julusa fi shalah. Boleh menjamak apabila sakitnya itu membolehkan seseorang duduk di dalam sembahyang. Bilanya kita bisa penyakit, penyakit itu kadang-kadang kita berdiri sembahyang, berduduklah. Nah, orang yang berduduk sembahyangnya, maka jasidin boleh untuk menjamak sembahyang. Kemudian
sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Berjamaah pada sembahyang fardu selain dari Jumat menurut qaul ashah kepada Imam Nawawi hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi hukum sembahyang berjamaah adalah fardu kifayah selain sembahyang Jumat. Itu fardu ain. Artinya bilanya kadang menggawi berjamaah di suatu kampung, sembahyang berjamaah kadang menggawinya, maka berdosa sekampungan. Kalau ada, terselamatkan yang lainnya. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah. Jamaah itu menurut bahasa artinya adalah kelompok. Wa syar'an menurut syarak, jamaah itu adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Itu menghubungkan sholat makmum dengan imam. Aqalluha imamun wa ma'mumun. Sekurang-kurangnya jamaah itu 2 orang, yaitu terdiri dari imam dan makmum. Kalau makmum sendirian, hendaklah berdiri dekat imam sebelah kanan, mundur sedikit ke belakang. Bilanya berduaan aja nih, imam dan makmum sama-sama lakian, sama-sama lakian, maka posisinya si makmum dihiga kanan imam, mundur sedikit. Itu kalaunya sama-sama lakian. Misalnya 2 laki bini bang, berduaan aja, itu pas di belakangnya, di belakang imam. Mundur juga, mundur. Empat tahan untuk burit laki ya. Mundur. Jadi pas di belakang itu untuk bebinian, 2 laki bini maksudnya. Berduaan aja misalnya sembahyangnya berjamaah. Oke. Fadluha kabirun. Bermula keutamaan sholat berjamaah itu kabirun, amat besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Dan tidaklah mengenteng-entengkan, meremehkan biha dengan sholat berjamaah, illa melainkan man fi qalbihi nifaqun, orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata oleh sebagian ulama. Sembahyang berjamaah lebih tinggi nilainya daripada sembahyang sendirian 25 atau 27 kali. Wabil hadis, sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bermula salat berjamaah itu dari Nabi lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibanding salat sendirian 27 derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati rahmatun. Salat berjamaah itu adalah rahmat. Wahia, salat berjamaah itu khairun minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Wal jama'atu rahmatun, bermula berjamaah itu, bermula berkelompok itu adalah rahmat. Wal furqatu adzabun, dan perceraian itu adalah azab. Fawaiduha katsiratun. Adapun faidah-faidah salat berjamaah itu katsiratun, sangat banyak. Minha, diantaranya pertama al-itqu wan najatu minan nar.
adalah merdeka dan selamat daripada api neraka, siksa api neraka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperdapati jamaah selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya lepas daripada neraka dan lepas daripada kemunafikan. Maksudnya 40 hari dia makan berjamaah. Yang kedua, as-salamatu minan nifaqi, selamat daripada kemunafikan. Orang yang salat berjamaah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Dan Nabi, apabila kalian melihat akan seseorang yang membiasakan dirinya ke masjid, maka bersaksilah olehmu bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Dan di antara faedah salat berjamaah lagi adalah maghfiratuz dzunub, diampuni akan dosa-dosanya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian, yang mana ia mandi dari sungai tersebut tiap-tiap hari sebanyak 5 kali. 5 kali mandi, jadi bersih awaknya, bersih daripada dosa. Yang keempat, qabulus shalah, diterimanya sembahyang itu. Nah, kalau orang berjamaah itu ya diterima sembahyangnya. Bahkan ada qaul itu mengatakan Fatihah itu dijamin oleh imamnya, imam yang fasih misalnya. Biar kita ada pembacaan Fatihah, imamnya sudah menanggung. Ada qaulnya itu. Itu keuntungan daripada orang yang berjamaah. Misalnya ada yang khusyuk di ketika berdiri, ada yang khusyuknya ketika ruku, ada yang sujud, ada yang duduk di antara 2 sujud. Nah, dikumpulkan beratan itu sehingga jamaah tersebut dianggap sebagai orang yang khusyuk berataan. Andai kata ada danang khusyuknya bang, Allah Subhanahu wa taala memandanginya perkumpulannya, izinlah terima juga sembahyangnya. Ada danang khusyuknya sembahyang, imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk, maka dipandang dari segi berjamaahnya. Allah pandang dari segi jamaahnya. Yang kelima, al-ajrul azimu, faedah sembahyang berjamaah itu adalah pahalanya sangat besar. Ya, 27 itu gaji pokoknya. Belum lagi tambahannya berminyak harum, baju putih, berkopiah, misalnya khusus pulang orang, tambah lagi ya. Yang keenam, dakul waswasi, menolak akan waswas. Kada ragu lagi, sembahyang 3 rakaat kan sudah 4 rakaat kan. Kalau sembahyang sorangan bisa 2 kan 3 kan. Nah, itu bisa timbul ragu-ragu di sini. Tapi kalau yang berjamaah tinggal umpati imam aja lagi di sini. Wal hifzu minasyaitani, dan terjaga dari syaitan. Itu diantara faedah-faedah sholat berjamaah. Ahkamu sholatil jamaati sab'atun. Adapun hukum-hukum sholat berjamaah itu ada 7. Yang pertama, fardu ainin, wa dzalika fi sholatil jumu'ati alaman tajibu alaihim. Yang pertama, sholat jamaah itu ada yang hukumnya fardu ain, itu seperti
sembahyang Jumat jadi atas orang yang wajib bubuhan laki-lakian yang wajib. Yang kedua, sholat berjamaah itu ada hukumnya fardu kifayah fil maktubati, yaitu ya, sembahyang zuhur, maghrib, isya, subuh, asar itu fardu kifayah. Atas siapa? Alar rijalil ahraril muqimina, atas bubuhan lakian yang merdeka yang kada musafir di sini. Itu atas bubuhan lakian jadi fardu kifayah jadi hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah itu ditujukan kepada kaum laki-laki. Demikian pula hadis-hadis ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu ditujukan kepada kaum laki-laki. Memang ada hadis tentang ada berjamaah kayak ini ancamannya. Nah itu ditujukan kepada kaum laki-laki. Adapun perempuan bebinian itu afdalnya sembahyang di rumah. Kecuali nya tuha tuha sudah. Nah, itu boleh aja ke masjid. Tapi kalau nya anum maka itu jazidin yang afdalnya itu sembahyangnya di rumah saja jazidin. Yang zatul hayat yang mempunyai keadaan baik ini parasnya kah atau bentuk tubuhnya jadi afdal di rumah bagi perempuan. Yang ketiga, sembahyang berjamaah itu ada hukumnya sunnah seperti fin nawafilil lati tusyra'u fihal jamaah, seperti pada sembahyang sunnah yang disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Sembahyang tarawih, sembahyang hari raya, sembahyang istisqa. Hukumnya adalah sunnah berjamaah. Yang keempat, hukum salat berjamaah itu ada mubahun, ada hukumnya mubah, boleh. Itu fin nawafilil lati la tusyra'u fihal jama'atu kadduha war rawatib. Seperti sembahyang sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sembahyang duha dan sembahyang rawatib. Kita gawe berjamaah, boleh aja hukumnya. Disyariatkan soal sembahyang sorangan kula teh, sembahyang duha cuman hendak digawe berjamaah, nah boleh ya sudah. Sembahyang rawatib qabliyah berjamaah boleh juga di sini. Yang kelima, ada salat berjamaah itu hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Itu idza kanat salatul imami adaan wal ma'mumi qadaan. Seperti misalnya sembahyangnya imam ini sembahyang tunai, si makmumnya sembahyang qadaan, itu hukumnya khilaful aula. Sahaja misalnya sembahyangnya dapat japadilahnya. Si imamnya sembahyang zuhur nih, sekali makmumnya mengkodo, aku hendak mengkodo sembahyang zuhur kunang bahari empatnya, nah maka boleh hukumnya khilaful aula. Yang keenam, ada hukum sembahyang berjamaah itu makruhatun, makruh. Idza kana al-imamu fasiqan, apabila adalah imamnya itu seorang yang fasik, yaitu orang yang terus-menerus melakukan dosa. Au mubtadi'an, atau imamnya itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Yang ketujuh, ada hukum salat berjamaah itu haram. Haram hukumnya. Haram adalah idza khafa khurujal waqti law shalla jama'atan. Apabila ia khawatir keluar waktu apabila melakukan salat dalam keadaan berjamaah. Misalnya dulu laki bini loh, terbangun jam 6, parak habisnya waktunya, nang laki berdahulu bu udu nih ujar nang bini tunggui ulun jar. Nah, kada boleh nang laki ini menunggui, sembahyang aja sorangan, karena kalau nya ditunggui bisa keluar waktunya. Nah maka sahaja bang sembahyangnya, cuman dia sedang haram gawiannya begitu
menunggunya berjamaah, tak keluar waktu sembahyang subuh dari waktunya. Nah, jadi sembahyang aja sorangan si nang laki berdahulu. Kalau sempat, nang bininya mau umpati. Nah, itu sedina. Jadi ada hukumnya 7 sedina. Ada fardu ain, fardu kifayah, dan seterusnya. Makmum mendapatkan fadilah jamaah selain dari sembahyang Jumat selama imam belum salam yang pertama. Meskipun makmum tidak sempat duduk beserta imam. Kita datang nih sembahyang zuhur nih di masjid lah misalnya. Sembahyang zuhur di masjid. Imamnya salam, hendak salam sudah, kita datang. Sholli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ujar imamnya. Nah, kita harus lagi berduduk, tarusakan aja. Dan itu dapat pahala jamaah lah. Sekalipun belum sempat lagi duduk di sini, itu sudah dapat pahala fadilah jamaah di sini. Berjamaah sembahyang Jumat hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Adapun sembahyang Jumat tidak hasil Jumat apabila kurang dari 1 rakaat berjamaah. Masbuk sembahyang Jumat masbuk 2 rakaat. Misalnya kan kita datang nih, khotibnya sudah tuntung, kemudian sembahyang rakaat pertama tuntung, pas rakaat kedua kita datang, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, makanya sedang kada dapat lagi fadilah pahala Jumat. Tapi niatnya tetap sembahyang Jumat. Musalli fardal Jum'ati makmuman lillahi ta'ala, sahaja aku salat fardu Jumat berjamaah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, sembahyang niatnya tetap itu, cuman gawiannya 4 rakaat. 4 rakaat ya sudah. 4 rakaat. Tapi kalau masbuknya 1 aja, 1 rakaat, maka ditambah 1 aja. Misalnya ini sembahyang Jumat, rakaat pertama tuntung, kita datang. Imamnya baca Fatihah, rakaat kedua kita datang. Allahu akbar. Sholli fardhu Jum'ati makmuman lillahi ta'ala, saja aku salat fardu Jumat jadi makmum karena Allahu akbar. Tuntung salam imam, berdiri ya pulang, tambah 1 rakaat aja lagi. Maksudnya tambah 1 rakaat aja. Tapi kalau masbuknya 2 rakaat, maka tambahnya 4 jadinya, sembahyangnya 4 rakaat. Maksudnya itu kalau sembahyangnya masbuk 2 rakaat. Kalau masbuk 1 rakaat, tambahnya 1 aja. Dan hasil Jumat. Nah, kalau yang masbuk 1 rakaat aja, kalau 2 rakaat, ada hasil Jumatnya. Tapi dianggap sembahyang zuhurnya. Karena selanjutnya syarat-syarat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.